Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai berikut. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan untuk saya, untuk kita semua, bahwa Allah menghendaki kita terpelihara dengan baik. Kita terpelihara dalam hal kesehatan kita, karena di situ dikatakan terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus jaga dan selalu membiasakan diri hidup sehat. Karena hal ini penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kebiasaan hidup sehat adalah hal yang penting dan sangat baik, karena dengan demikian, jika tubuh kita sehat, maka kita dapat membangun kehidupan jiwa dan roh kita lebih baik. Allah mau pelihara, tetapi kita yang memilikinya, maka kita juga harus berusaha. Kita harus juga menjaga, walaupun Allah yang mau memelihara kehidupan kita, tapi kita juga punya peran yang tidak boleh lupa kita abaikan. Karena itu dikatakan di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 20-21, dia berkata demikian, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita melihat Allah memelihara kita, tapi kita juga punya peran memelihara. Ada hal-hal yang harus kita pelihara dalam diri kita, yaitu jaga iman kita, hidup dalam kesucian kita, karena hal ini berhubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kepada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan kesehatan. Kita tidak boleh mengabaikan kesehatan fisik, juga jiwa maupun roh kita. Karena jika kita mengabaikan salah satunya, maka kita tidak mungkin sempurna sampai kepada kedatangan Kristus. Karena jika tubuh kita tidak dirawat, tidak diurus dengan baik, maka Alkitab pun katakan tubuhmu itu tempat kediaman roh Allah. Maka itu akan sangat mengganggu. Itu sungguh tidak menjadi tempat yang aman untuk kita bisa selalu berhubungan dengan roh Allah, karena tubuh kita menuntut kebutuhannya. Tubuh kita menuntut perawatannya. Tubuh kita perlu diobati, perlu diisolasi, perlu dirawat, sehingga waktu untuk kita bersekutu dengan roh yang ada di dalam tubuh kita itu sangat kurang. Karena itu Allah mau memelihara roh, jiwa, tubuh kita sampai kepada kedatangannya. Namun dalam hal ini tanggung jawab kita adalah
jaga bahagian-bahagian yang penting yang diingatkan bahwa kita harus menjaga, memelihara hidup kita dalam kasih Allah untuk selalu hidup di dasar iman yang paling suci dan dalam persekutuan doa di dalam Roh Kudus. Hal-hal inilah yang akan menopang kita, hal-hal inilah yang akan membawa kita terus terpelihara sampai kepada kedatangan Tuhan. Dalam situasi kondisi yang ada, kita tetap harus memelihara hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita sampai Tuhan datang kembali. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di kampus, maupun di rumah kita masing-masing, maka tanggung jawab ini tidak lepas. Ini harus kita kerjakan terus karena ini bahagian dari kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan juga yang memelihara kehidupan kami. Sebab itu Tuhan tolong pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami agar kami pun dapat mengambil tanggung jawab memelihara hidup ini di dalam dasar iman yang paling suci dan memelihara persekutuan di dalam doa yang diurapi dengan Roh Kudus. Karena itulah tanggung jawab kami sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang hari ini ada di tempat pekerjaan, di tempat usaha, maupun dalam bisnis mereka, juga yang sedang studi ataupun dengan kesibukan yang mereka sedang kerjakan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, ingatkan kami, supaya kami mengambil peran kami, tanggung jawab kami, memelihara suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik bagi roh, jiwa, dan tubuh kami sampai kepada kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.